Video ini berasal dari kumpulan teori dan spekulasi serta prediksi yang dikemas dalam cerita agar teman-teman semua bisa menikmati jalan ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di chapter 9 sebelumnya diakhiri dengan pertemuan Kurama dan Himawari. Kurama sempat mengatakan, "Hai gadis kecil, apa kau mengenaliku?" Himawari pun menjawab, "Kau Kyuubi kan?" Ternyata Kurama pun menjawab, "Tak kusangka akhirnya aku kembali lagi ke dunia. Tapi lebih tidak kusangka lagi, aku sekarang ada di tubuh anaknya Naruto." Himawari terlihat sangat gugup. Tapi dia kemudian berusaha menenangkan dirinya sambil berkata, "Tuan Kyuubi, maksudku Kurama, mengapa kau ada di tubuhku? Bukankah seharusnya kau sudah mati? Lalu mengapa badanmu terlihat kecil?" Kurama menjawab, "Aku sendiri tidak begitu memahami. Awalnya setelah terlepas dari tubuh Naruto, aku berpikir aku masuk ke alam baka. Tapi ternyata ketika aku tersadar, aku justru masuk ke tubuhmu. Entah bagaimana dan mengapa ini terjadi, tapi sepertinya karena cakraku juga mengalir di tubuhmu dan juga di tubuh bocah Boruto itu membuat jiwaku tidak masuk ke alam baka. Jiwaku mengisi cakraku yang ada di tubuhmu. Ya, bisa dikatakan sekarang aku menjadi bijumu." Himawari terlihat berpikir keras dengan perkataan Kurama sambil mengatakan, "Tunggu, kau bilang biju? Apakah itu berarti aku adalah Jinchuriki? Aku tidak paham." Kurama pun menjawab, "Ya seperti itulah. Sekarang aku ada dalam tubuhmu. Dan berarti dirimu sekarang menjadi Jinchuriki Kurama si ekor 9. Himawari pun kembali bertanya, "Lalu mengapa kau mengatakan jika cakramu juga mengalir dalam tubuh Boruto?" Kurama menjawab, "Ya mungkin apa yang akan aku katakan ini sulit untuk kamu percayai. Tapi sebenarnya anak dari Naruto adalah Boruto dan bukannya Kawaki." Himawari kembali mengatakan, "Tidak mungkin, Kawaki itu kakakku dan Boruto lah yang membunuh ayahku." Kurama menjawab, "Sudah kubilang, kau pasti sulit untuk percaya, tapi faktanya memang begitu. Seseorang menggunakan kekuatan dewa untuk menukar kehidupan mereka, sehingga mereka harus menjalani takdir yang terbalik." Himawari seperti berpikir keras dengan perkataan Kurama. Tapi Kurama pun langsung memotong dengan mengatakan, "Sudahlah, lain kali kita bicarakan lagi tentang ini. Sekarang bagaimana caranya kau harus bisa menjauh sejauh mungkin dari para Shinju itu. Mereka berniat memakanmu, dan itu juga berarti mereka akan memakanku juga." Himawari pun mengatakan, "Baiklah, tapi bagaimana sekarang kita bisa menghadapi para biju itu?" Kurama menjawab, "Dengar, dalam keadaanku sekarang, jumlah cakraku masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan seharusnya. Tubuhku masih memerlukan waktu untuk bisa kembali ke ukuran sesungguhnya. Tapi aku bisa memberimu sedikit kekuatan yang harus kau gunakan sebaik-baiknya agar kita bisa lari dari para biju lapar itu." Himawari menjawab, "Aku ragu apakah aku bisa mengendalikan kekuatan pemberianmu itu, Kurama." Kurama menjawab, "Kau tidak harus mengendalikannya, justru sebaliknya. Kau yang membiarkan aku mengendalikan tubuhmu untuk sesaat saja." Himawari kembali terdiam. Kurama langsung menggertak, "Kita tidak punya waktu lagi anak kecil, ayo cepat, biarkan aku mengendalikan tubuhmu." Himawari pun mengikuti perintah Kurama, dan saat itu, tiba-tiba matanya berubah menjadi seperti mata Kurama. Jura yang melihat mata Kurama langsung mengatakan, "Kyuubi, senang bertemu denganmu." Kurama yang mengendalikan tubuh Himawari berkata, "Walaupun aku dan dirimu sama-sama berasal dari Jubi, tapi sepertinya aku tidak merasa perlu untuk menanggapimu." Jura menjawab, "Sikap sombongmu itu persis seperti yang dikatakan dalam buku. Aku datang ke sini ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya darimu. Jadi kurasa sebaiknya kau ikut denganku, Kyuubi." Kurama menjawab, "Cih, kamu pikir aku sebodoh itu sampai harus mengikuti kemauanmu? Aku tahu kamu juga ingin memakanku kan? Maaf, aku bukan makanan yang enak." Tiba-tiba muncul jubah cakra di tubuh Himawari, persis seperti ketika Naruto pertama kali menggunakan kekuatan cakra Kurama. Dalam sekejap, Kurama yang mengendalikan Himawari langsung bergerak, dan terlihat dia seperti akan menyerang Jura. Jura dengan mudah terlihat menghindari serangan itu. Tapi ternyata, tujuan dari Kurama bukan untuk mengalahkan Jura, tapi justru untuk mencari celah agar bisa kabur sejauh mungkin. Dalam sekejap, Kurama langsung membuat pergerakan sangat cepat, setara Yellow Flash, dan pergi sejauh mungkin dari situ. Di sisi lain, saat itu Jura pun memutuskan untuk mengejar Kurama. Tapi tiba-tiba dia tertahan karena saat itu Boruto yang terbang dengan kecepatan tinggi langsung datang dan menghadangnya. Boruto mengatakan, "Hei makhluk Shinju, urusan kita saat ini belum selesai. Saatnya untuk pertandingan ulang." Apakah akan terjadi pertarungan dahsyat antara Boruto dengan Jura? Tonton di video selanjutnya ya. Terima kasih.